dari komunikasi yang panjang antara PKS dan Nasdem, dan PKS dan Nasdem cukup untuk maju. Artinya kami melihat bahwa ini adalah momentum. Kalau kami berikan kepada orang lain, tentu saja kami tidak akan mendapatkan kesempatan. Jadi poin-poin pentingnya adalah bahwa kami ingin kali ini, ya, karena kami sudah pernah menang di 2004 ya, dan beberapa kali juga kami mendominasi di Jakarta sebagai peringkat kedua, dan kami selalu mengalah. Bahkan ketika kursi jabatan wakil gubernur kosong, tidak juga diberikan kepada PKS. Dan bagi kami ini adalah strategi momentum bagaimana kader PKS bisa mendapat kesempatan di Jakarta. Kalau di antara teman-teman PKB tidak berkenan, PDI tidak mau, ya silakan saja usung partai sendiri, calon sendiri gitu. Karena dan untuk maju itu kan 22 kursi cukup gitu loh. Presiden Partai Keadilan Sejahtera Ahmad Syaihu menyatakan, partainya akan mengusung Anies Baswedan dan Sohibul Iman sebagai bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur pada Pilkada Jakarta 2024. Ia menuturkan, hal itu diputuskan usai mendengar beragam aspirasi dan masukan dari Dewan Pimpinan Wilayah PKS. Syaihu mengaku, DPP sudah menerima surat dari struktur DPP PKS DKI Jakarta yang sudah mengusulkan nama-nama calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta ke DPP PKS. Di sisi lain, PKS juga mendengarkan usulan dari para tokoh ulama, habaib, tokoh-tokoh lintas agama, bahkan yang datang dari DPP PKS, para agamawan, para cendekiawan, serta masyarakat di DKI Jakarta. Ia menyebut, PKS juga mempertimbangkan segala aspek calon pemimpin yang baik. Apa ketika PKS itu mau ngusung jadi cagup, PKB senang? Kan aneh juga gitu loh. Berarti tidak ingin Pak Anies berlayar dong. Tidak ingin Pak Anies menyala dong. Kan kita sepakat bahwa Pak Anies ini harus jadi tokoh nasional ya. Oke, jadi harusnya memang Mas Huda coba dijawab dulu. Mengusulkan aja calonnya jadi gubernurnya dari PKB. Oke, kalau tidak berkenan PKB dengan paket aman, silakan saja PKB misalnya membuat poros baru bersama dengan PDIP. Bagaimana, Mas Huda? Ya, diskusi biasa. Mas Iqbal kira-kira lagi dalam posisi yang ini. Jadi sekali lagi kira-kira begini. Sekali lagi saya cukup kaget aja perubahannya begitu cepat, Mas Iqbal dan teman-teman PKS. Yang kira-kira saya tidak tadi mengapresiasi betul ketika teman-teman PKS mengusung Pak Sohibul Iman gitu. Dan kemudian siapa gubernurnya? Nah, itu bagian dari perbincangan berikutnya yang kira-kira masih ada waktu 2 bulan nih lah sampai tanggal 27 Agustus. Sementara itu, Partai Kebangkitan Bangsa mengatakan, Sohibul memiliki kemampuan mumpuni untuk bertarung di Jakarta bersama Anies. Langkah PKS itu bagian dari seni politik, yaitu menciptakan kemungkinan. PKB sedang menyiapkan kemungkinan yang lain. PKB juga menyiapkan kader-kader internal yang bisa disandingkan dengan Anies Baswedan. Namun, jika Anies bagian dari kader PKB, tentu tidak akan menawarkan calon wakil gubernur. Keputusan siapa yang bakal diusung PKB di Pilkada Jakarta akan diumumkan oleh Ketua Umum PKB Mohaimin Iskandar. Keputusan tersebut bakal diumumkan usai PKB menemukan format terbaik sembari membaca dinamika yang berkembang. Hal itulah yang membuka kemungkinan komunikasi dengan partai-partai lain, termasuk dengan PDIP. PKB telah memberikan ruang kepada Anies Baswedan untuk berkomunikasi dan mematangkan persiapan. Salah satunya menyelaraskan frekuensi Anies dan PKB untuk membangun Jakarta ke depan. Saya belum pernah mendengar PKS sesombong hari ini loh. Itu tadi yang disampaikan Mas Iqbal, walaupun katanya bercanda, cuma sombong sekali tuh. Kalau nggak mau silakan aja bikin pasangan baru. Itu belum pernah saya dengar kayak gitu tuh PKS tuh. Biasanya dia lebih kalem menyikapi itu dan terbuka untuk segala pendapat ya. Tapi kali ini agak berbeda. Mbak Sylvia, kalau kita tarik ke 2017, pernah juga PKS begini, mendeklarasikan Mardhani Alisera, kemudian mendeklarasikan Sandi Uno, Mardhani Alisera gitu ya. Akhirnya ujung-ujungnya adalah Anies Sandi, Mardhani Aliseranya menjadi ketua tim sukses gitu. Nah, yang disampaikan kemarin sih memang deklarasi sepihak, tapi belum final menurut saya. Kan Mas Iqbal mengklaim tuh tadi ya, bahwa PKS dan Nasdem sudah cukup. Kalau nggak mau join, ya bikin baru aja gitu.
Partai Keadilan Sejahtera memastikan untuk mengusung nama Muhammad Sohibul Iman menjadi bakal calon Gubernur Daerah Khusus Jakarta di Pilgub DKI Jakarta 2024. Hal tersebut merupakan hasil kesepakatan yang diambil dalam rapat Dewan Pimpinan Pusat dengan Majelis Syuro PKS beberapa waktu lalu. Sohibul Iman selama menjadi Presiden PKS telah berkontribusi besar terhadap meningkatnya perolehan suara dari kursi partai di parlemen. PKS memperoleh 11,49 juta suara atau sekitar 8,21% di pemilu 2019. Jumlah ini naik signifikan ketimbang pemilu 2014 yang memperoleh 8,46 juta suara atau 6,77%. Ya, saya kira tidak sejauh itu juga, karena kami memutuskan ini kan berdasarkan pertimbangan daripada kita menunggu-nunggu, karena Pak Anies juga belum mendapatkan perahu, kita juga perahunya nggak cukup. Tidak salahnya kalau kami juga memunculkan tokoh partai kami, senior kami, ideolog kami, yang tentu saja ini juga berharap bisa bersinergi ke depan. Jadi harus dipisahkan antara memunculkan tokoh dengan menjauhkan dari Mas Anies, itu juga harus dipisahkan, karena PKS dan Anies ini satu kekuatan yang luar biasa. Dengan pertimbangan tersebut, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS tersebut diberi amanah untuk maju menjadi calon Gubernur DKI Jakarta. Nama Sohibul Iman menjadi kandidat kuat calon bakal kepala daerah dari PKS sejak April lalu. Kala itu PKS menegaskan tidak akan mengusung Anies Baswedan meski dinilai memiliki elektabilitas tinggi di Jakarta. Alasannya, meski menjadi salah satu partai pendukung Anies Baswedan di Pilpres lalu, PKS menilai Anies telah berada di level berbeda. Pertama, tentu kami harus mendengarkan ya bagaimana aspirasi dari bawah dan juga dari calon mitra koalisi, dan pimpinan PKS itu akan mengambil keputusan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ya, entah hari ini atau besok, mudah-mudahan siang ini ada keputusan yang mungkin nanti insya Allah disampaikan oleh Presiden PKS ya. Dan bagi kami sekali lagi ya, PKS sangat terbuka untuk bersama-sama ke depan, dan kami sangat berharap dan optimis ya bahwa sosok Pak Sohibul Iman, entah beliau nanti tetap menjadi calon gubernur atau calon wakil gubernur yang akan diusung, maka insya Allah beliau ini orang yang diterima oleh semua kalangan. Dan kami yakin punya kemampuan untuk menggrab terutama para pemilih kalangan menengah dan rasional yang ada di Jakarta. Adapun Anies telah memperoleh rekomendasi dukungan menjadi calon Gubernur DKI Jakarta oleh Dewan Pimpinan Wilayah PKB Jakarta. Namun, banyak pengamat menilai dukungan PKS kepada Wakil Ketua Majelis Syuro Sohibul Iman menjadi bakal cagup DKI Jakarta merupakan kode politik bagi Anies Baswedan dan partai yang hendak mengusungnya. Tujuannya agar Sohibul dilirik sebagai pasangan bakal cawagup. Anies dan Sohibul memiliki potensi kuat jika bersatu dalam pemilihan kepala daerah DKI Jakarta. Apalagi, PKS dan Anies juga memiliki sejarah lama saling mendukung dalam kontestasi politik. Anies diingatkan agar segera merespon kode tersebut. Jika tidak, nantinya yang meminang PKS justru dari Koalisi Indonesia Maju. Sudah sewajarnya PKS menaikkan posisi tawar yang tinggi dalam Pilkada DKI Jakarta kali ini. Apalagi PKS merupakan partai pemenang Pileg DKI Jakarta 2024 dan sudah 10 tahun ini hanya menjadi sosok di belakang layar dalam perebutan kursi eksekutif di Jakarta dan Pilpres. Zilvia, kalau kita mundur ke 2017 ya, kejadiannya kayak gini nih. PKS mengumumkan Mardhani Alisera sebagai calon gubernur. Kemudian setelah itu ada deklarasi Sandiaga Uno, Mardhani Alisera. Kemudian nanti di ujungnya Anies Baswedan, Sandiaga Uno. Jadi artinya kalau kita belajar ya dari perilaku PKS di 2017, ini belum end ini, belum selesai, belum di garis finish. Jadi artinya masih ada satu manuver lagi. Ini kan baru sampai tahap kalau di 2017 tuh Sandiaga Uno, Mardhani Alisera nih. Nah ini kejadian nih Anies Baswedan, Sohibul Iman. Nanti kita lihat nih di ujungnya nih akan seperti apa gitu ya.